Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ketemu lagi sama saya Muhammad Iqnul Amar, dan kali ini Amar akan membawa dua topik. Yang pertama adalah fungsi dan strategi pihak ketiga dalam konflik etnopolitik. Kedua, pendekatan berorientasi proses pada regulasi konflik oleh pihak ketiga. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu fungsi dan strategi pihak ketiga dalam konflik etnopolitik. Tahu nggak sih teman-teman, ternyata kalau dulu pihak ketiga ini dalam sebuah konflik etnopolitik kehadirannya dianggap sebagai sebuah ancaman bagi kekuatan militer suatu negara. Tapi seiring berjalannya waktu, kehadiran pihak ketiga dianggap penting dan cukup berpengaruh positif dalam sebuah penyelesaian konflik etnopolitik antara kedua belah pihak yang berkonflik. Kehadiran pihak ketiga di dalam suatu konflik etnopolitik ini terjadi dalam kondisi perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak belum dan sulit menemukan penyelesaian yang bersifat konstruktif. Peran dan fungsi pihak ketiga di dalam suatu konflik etnopolitik bergantung kepada dua hal. Yang pertama adalah tingkat konstelasi konflik, dan dua, bergantung pada pendekatan dan sikap dari para pihak yang berkonflik. Fungsi dan peranan dari pihak ketiga ini setidaknya antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pihak ketiga dapat mencari tahu keinginan dari para pihak yang sedang berkonflik terkait apakah mereka ingin menyelesaikan masalah atau tidak. Nah, untuk mencari tahu ini, pihak ketiga dapat melakukan pendekatan dengan cara mendorong keinginan dari antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik dengan mengenalkan mereka, menjelaskan kepada mereka tentang konsekuensi prospek yang akan mereka dapatkan ketika mereka tidak ingin menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Lalu fungsi yang kedua adalah di dalam kondisi yang tidak seimbang di antara kedua belah pihak, yang dimana salah satunya dalam posisi yang kuat sementara salah satu pihak dalam posisi yang lemah, pihak ketiga berperan dalam menguatkan pihak yang lebih lemah dan menjamin adanya sebuah prosedur yang simetri dalam penyelesaian masalah. Fungsi dan peranan yang ketiga adalah pihak ketiga berperan secara aktif melalui fasilitasi komunikasi, membuka keterbukaan, proses pemahaman, dan penyelesaian masalah di antara kedua pihak. Pihak ketiga juga harus mampu bersikap netral sebagai mediator dan bridge builder. Metode penyelesaian masalah yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga ini kita mengenalnya dengan istilah mediasi. Dalam proses mediasi ini, menurut Jacob Berkovich, pihak ketiga tidak dapat menggunakan kekuatan fisik seperti militer atau otoritas hukum. Di dalam proses mediasi yang dilakukan oleh pihak ketiga, setidaknya terdapat 3 model mediasi yang dapat diterapkan, yaitu mediasi secara langsung, mediasi secara tidak langsung, dan fasilitasi. Nah, mediasi yang dilakukan tersebut harus melewati 3 fase, yaitu pranegosiasi, negosiasi, dan implementasi. Model mediasi tadi dapat diterapkan dengan berbagai variasi. Misalnya, pada ranah negara, model mediasi yang digunakan adalah mediasi langsung dan mediasi tidak langsung. Sementara itu, pada ranah masyarakat, model yang dapat digunakan adalah kombinasi dari mediasi tidak langsung dengan fasilitasi. Adanya variasi tersebut merupakan upaya untuk mencari penyelesaian masalah dengan cara yang dianggap terbaik untuk digunakan dalam konflik etnopolitik. Pertama, kita masuk ke mediasi langsung. Mediasi langsung dengan pihak ketiga, dalam hal ini pihak ketiga berhubungan dengan objek-objek yang berkaitan pada konflik etnopolitik. Pihak ketiga di sini harus bisa meyakinkan proses mediasi yang efektif. Pihak ketiga dapat memberikan tekanan untuk mengajak para pihak yang berkonflik agar mampu lebih bersifat dan bersikap fleksibel
Pihak ketiga juga dapat memberikan saran dalam hal-hal material terkait penyelesaian konflik. Pihak ketiga juga dapat memberikan contoh berupa pengalaman positif pada kasus serupa supaya terdapat motivasi bagi kedua pihak yang sedang berkonflik agar mau menyelesaikan konflik yang dihadapi. Lalu pihak ketiga juga, karena ini merupakan mediasi langsung, pihak ketiga memberikan tanggung jawab yang besar dalam menjaga legitimasi dan implementasi praktik penyelesaian konflik. Kita masuk ke yang model mediasi yang kedua, yaitu adalah mediasi secara tidak langsung. Di dalam model mediasi secara tidak langsung ini melibatkan hal-hal yang berhubungan dengan subjek dan objek konflik. Di dalam model ini, pihak ketiga harus mampu menciptakan suatu kondisi, proses, dan metode yang nyaman untuk menarik para pihak yang berkonflik dalam memberikan pandangannya terkait isu konflik secara konstruktif. Model yang ketiga yaitu adalah fasilitasi. Strategi dari fasilitasi adalah pihak ketiga mampu menempatkan kedua pihak berkonflik dalam akar permasalahan. Untuk dapat melakukan itu, pihak ketiga terlebih dahulu harus mendapatkan kepercayaan dari kedua pihak. Di dalam konflik yang sudah akut, pihak ketiga dapat menjalin komunikasi yang terpisah dahulu dengan masing-masing pihak untuk menumbuhkan keinginan di kedua pihak supaya mau untuk bertemu dan membahas penyelesaian masalah secara bersama-sama. Faktor terpenting di dalam fasilitasi ini adalah pihak yang berkonflik harus mau dan memiliki inisiatif dari diri sendiri, serta memiliki sedikit rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan. Kunci dari fasilitasi adalah mampu mendengarkan secara aktif untuk saling memahami permasalahan dan keinginan dari antar pihak. Nah, ternyata selain 3 model tadi, ada salah satu model yang belum disebutkan, yaitu adalah transformasi. Transformasi ini biasanya terjadi dalam konflik yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Eskalasi dan deeskalasi konflik itu merupakan suatu hal yang biasa di dalam konflik yang sudah akut. Intervensi konstruktif dari pihak ketiga ini sangat diperlukan. Pihak ketiga dapat melakukan mobilisasi dan mendorong artikulasi politik. Mohon maaf, maksudnya adalah artikulasi konflik. Pihak ketiga, menurut John Paul Lederach, harus mampu mendukung proses peacekeeping, rekonsiliasi, dan rekonstruksi. Di ranah negara, pihak ketiga berperan melindungi minoritas, sedangkan pada ranah masyarakat, pihak ketiga dapat melakukan sesi pelatihan bagi masyarakat dalam upaya regulasi konflik yang konstruktif. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang pendekatan berorientasi proses pada regulasi konflik oleh pihak ketiga. Di pembahasan kali ini, kita mengenal 5 pendekatan yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga, di mana perbedaan dari 5 pendekatan ini hanya terletak pada konsep dan metode yang digunakan. Nah, 5 pendekatan tersebut antara lain adalah: yang pertama, mediasi berbasis kekuatan. 2, mediasi sebagai win-win problem solving. Ketiga, mediasi interkultural dan spesifik secara kultural. Keempat, resolusi konflik interaktif. Dan kelima adalah pendekatan komplementer dan integratif. Kita masuk ke dalam pendekatan pertama, yaitu mediasi berbasis kekuatan, yaitu merupakan instrumen tradisional di dalam politik nasional maupun internasional. Dalam pendekatan ini, netralitas merupakan aspek yang tidak terlalu penting. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan realisme yang menyatakan bahwa negara merupakan sebuah aktor rasional yang berusaha untuk mencari keamanan, kekuatan, dan pengaruh kuat. Pada beberapa dekade terakhir, pendekatan ini mendapatkan tekanan yang begitu besar karena mediasi saat ini dapat dilakukan tidak hanya oleh negara, tetapi oleh institusi multilateral dan adanya pendekatan berbasis problem solving yang akhirnya mulai mendapatkan tempat di dalam politik internasional. Menurut Berkovich, keberhasilan pendekatan ini yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dapat terjadi apabila 1. Para aktor yang terlibat konflik
menunjukkan fragmentasi internal dalam derajat yang rendah. Kedua, hanya terdapat perbedaan kekuasaan yang kecil antara para pihak yang berkonflik. Ketiga, hubungan para pihak yang berkonflik sebelumnya tidak pernah mengalami konflik yang serius. Keempat, terdapat sebuah prospek yang sudah diketahui oleh para pihak berkonflik jika tidak tercapainya perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak. Kelima, kekuatan militer belum memakan banyak korban. Dan keenam, permasalahan konflik terletak pada permasalahan ideologi, bukan permasalahan keamanan dan kedaulatan. Di dalam pendekatan ini, komitmen legitimasi dan budaya politik di antara kedua belah pihak sangat menentukan keberhasilan dalam penyelesaian konflik etnopolitik. Lalu pendekatan kedua adalah mediasi sebagai win-win problem solving. Mediasi pada dasarnya merupakan penyelesaian masalah yang metodologinya berakar pada psikologi kemanusiaan dan gerakan latihan hubungan manusia. Mediasi hadir dalam beragam variasi. Salah satunya adalah mediasi dengan kedua belah pihak mendapatkan kemenangan dalam penyelesaian konflik. Konsep ini dikenalkan oleh Harvard Negotiation Project. Mediasi awalnya dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution di Amerika Serikat dan negara-negara Anglo-Saxon lainnya. Pada proses ini, pihak ketiga berperan untuk menjadi fasilitator dan memastikan bahwa kedua belah pihak yang berkonflik mampu memperjuangkan kepentingannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab dalam pembuatan regulasi konflik. Di dalam pendekatan ini, terdapat 4 fase yang harus dilalui, antara lain pengenalan isu yang dipermasalahkan, analisis penyebab konflik, pencarian kemungkinan regulasi konflik yang dapat dibuat, yang memungkinkan semua pihak dapat menang atau menguntungkan kedua belah pihak, yang dimana kuncinya adalah mempertemukan dan saling berbagi kepentingan di antara kedua pihak. Dan fase yang keempat adalah pembuatan regulasi dan perjanjian hingga implementasi regulasi konflik. Lalu pada pendekatan ketiga yaitu ada mediasi interkultural, yaitu pendekatan ini menyatakan bahwa suatu konflik merupakan suatu fenomena yang universal, dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Konflik ini ternyata memiliki hubungan dengan budaya. Adanya sistem kolektif individual ternyata turut mempengaruhi konflik yang terjadi. Pada budaya yang individualistik, konflik terjadi karena adanya tensi di antara individu. Penyelesaiannya adalah dengan mengurainya atau membreakdown ke dalam bagian-bagian yang kecil dengan cara langsung. Lalu ada juga pada budaya kolektif yang terjadi, konflik tersebut disebabkan oleh disrupsi sistem sosial. Penyelesaian yang disarankan pada budaya kolektif adalah dengan strategi mediasi tidak langsung, non-konfrontasi, dan metode multilateral. Terdapat 2 model dalam pendekatan mediasi ketiga, yaitu ada model Amerika Utara dan model masyarakat tradisional. Di dalam model Amerika Utara, mediator ini ternyata berperan hanya sebagai spesialis teknis yang tidak memiliki relasi dengan para pihak yang berkonflik. Tapi pada model masyarakat tradisional, mediator merupakan seorang pemimpin komunal atau seseorang yang dipercaya di antara konteks sosial kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Lalu di pendekatan keempat ada resolusi konflik interaktif. Pendekatan ini dikembangkan oleh John Burton, Leonard Doob, Herbert C. Kalman, Anthony Derrick, Edward Azar pada akhir 1960. Di pendekatan ini, pihak ketiga berfokus pada perbedaan fundamental, masalah hubungan kedua pihak, dan mencari penyelesaian konflik secara eksplisit. Pendekatan ini tidak mengedepankan negosiasi yang dilakukan secara resmi, tetapi dilakukan dengan cara mengklarifikasi spektrum konflik secara keseluruhan
yang tujuannya adalah untuk menjaga komunikasi, mendorong saling pemahaman bersama, mencapai pandangan umum tentang konflik, dan mengembangkan ide resolusi konflik di antara kedua belah pihak. Pihak ketiga biasanya merupakan ilmuwan yang bidangnya berkaitan dengan konflik, memiliki kemampuan dalam psikologi sosial, kemampuan atau pemahaman dalam hubungan internasional, dan bidang-bidang lainnya. Sehingga dapat kita katakan bahwa pada pendekatan ini lebih menitikberatkan pihak ketiga sebagai konsultan. Di dalam praktiknya, pendekatan ini dapat dirangkum menjadi 5 hal, yaitu 1. Adanya workshop secara berkelanjutan atau seminar secara berkelanjutan bagi para perwakilan pihak berkonflik yang memiliki pengaruh. Kedua, pihak ketiga berperan sebagai fasilitator dan peneliti aksi konflik. Dan dititikberatkan bahwa pihak ketiga ini memiliki kepercayaan dari masing-masing pihak yang sedang berkonflik. Lalu ketiga adalah adanya kemampuan komunikasi dan pemetaan konflik dianggap sebagai kebutuhan dasar bagi para pihak yang sedang berkonflik. Pihak ketiga di sini harus mampu menghadirkan kebutuhan ini dalam rangka menumbuhkan keinginan dan kemampuan berkomunikasi di antara pihak yang berkonflik untuk mempertemukan kepentingan mereka masing-masing. Lalu yang keempat adalah adanya analisa konflik dan pendefinisian ulang tentang hubungan di antara kedua pihaknya sedang berkonflik. Dan kelima, adanya resolusi konflik hadir sebagai bentuk saling pengakuan atas kebutuhan dasar bagi kedua pihak yang sedang berkonflik. Pendekatan kelima yaitu pendekatan komplementer dan integratif. Ronald J. Fisher dan Lorelei Cashley mengajukan sebuah konsep model kontingensi, yang dimana model ini menyatakan bahwa sebuah kondisi turut menentukan ragam pendekatan yang digunakan pada fase berbeda, tingkatan aksi, dan aktor dalam konflik. Maka, setiap konflik membutuhkan kombinasi strategi dalam proses penyelesaiannya, bergantung pada tingkat eskalasi konflik yang terjadi. Semakin akut suatu konflik, maka semakin butuh intervensi dari pihak ketiga. Friedrich Gauss berargumen bahwa semakin intens suatu konflik, maka tugas pihak ketiga semakin besar, tidak hanya melakukan intervensi secara langsung, tetapi pihak ketiga juga harus bisa mengubah repertoire intervensional. Gauss bahkan secara lebih lanjut membuat skema 9 tahap eskalasi konflik. Di dalam skema ini, Gauss juga menyatakan turut menjelaskan penyelesaian dari tahap-tahap eskalasi konflik tersebut. Di dalam tahap 1-3, penyelesaian yang dibutuhkan menurut Gauss adalah berupa moderasi yang sesuai. Sementara pada tahap 3 dan 5, penyelesaian konflik dapat berupa fasilitasi atau konsiliasi. Dan di tahap 5 serta tahap 7, penyelesaian konflik dapat berupa sebuah mediasi yang dilakukan di antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Dan pada tahap 6 sampai tahap 8, tahap 7 sampai dengan tahap 9, penyelesaian konflik dapat berupa arbitrasi dan intervensi yang berbasis kekuatan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat Amar sampaikan. Kurang lebihnya Amar sampaikan mohon maaf, dan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari teman-teman selama pembuatan video ini berlangsung. Bye!